ketahui pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama yaitu menyimak dan memperhatikan tentang sosialisasi budaya positif dari Pak Hari Sujianto Wibowo selaku CGP Angkatan 10 ini. Monggo nanti kita bersama-sama kita simak, kita pelajari bersama-sama. Yang intinya nanti budaya positif itu bisa kita terapkan membawa perubahan ke institusi sekolah kita. Untuk itu waktu saya persilakan pada Pak Hari secukupnya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Klebu, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SD Klebu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara sosialisasi budaya positif, yang mana rangkaian acara ini merupakan salah satu bagian dari tugas pendidikan guru penggerak, yaitu mensosialisasikan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pendidikan guru penggerak Angkatan 10 itu dimulai dari bulan Maret sampai nanti terakhir tanggal 29 Oktober. Jadi kalau kita hitung itu sekitar 7 bulan pendidikannya. Dan selama 7 bulan saya ditemani oleh pengajar praktek yaitu Bapak Iwan Muharji dan ditemani oleh fasilitator Ibu Mulyani. Sebelum kita membahas ke topik sebelumnya, kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif merupakan suatu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Singkatnya, budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan positif atau suatu kebiasaan yang baik, yang nantinya harapannya kita sebagai guru bisa membentuk karakter murid. Karakter murid yang bagaimana? Karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kreatif, inovatif, dan sebagainya. Nah, dengan adanya budaya positif ini, tujuannya adalah nanti membentuk sekolah ramah anak. Ya, nanti harapannya anak-anak itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan kalau berangkat ke sekolah maupun dalam proses pembelajaran. Nah, banyak sekali kita temui bahwasanya banyak kasus di berita maupun di SD maupun pemberitaan yang lain itu ada siswa itu yang mengalami kekerasan, mengalami penindasan, terus mengalami pemalakan dan hal-hal lain yang sifatnya negatif. Nah, itu dengan adanya budaya positif kita mengajarkan kepada siswa-siswa kita itu nanti untuk perilaku yang baik, yang harapannya ke depan nanti siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu, sekilas itu mengenai dari budaya positif. Selanjutnya akan kita bahas pada topik selanjutnya, yang mana budaya positif itu dapat terbentuk. Ada komponen-komponen yang nanti akan membentuk dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang nantinya kita akan mencoba praktek membuat keyakinan kelas, dan harapannya nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan
kebutuhan dasar manusia itu nanti ada 5. Kita melakukan lanjutan dari pembuatan video kemarin, yang mana video sempat terputus kemarin, maka kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah membahas mengenai budaya positif di sekolah. Maka di dalam menerapkan budaya positif di sekolah tentu ada komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan lagi. Kita akan membahas topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, kita nanti akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, kita nanti akan belajar atau praktek membuat suatu keyakinan kelas, yang mana nanti Bapak Ibu diharapkan bisa membuat secara mandiri keyakinan kelas yang akan dibuat Bapak Ibu guru bersama dengan murid-muridnya. Yang keempat, kita akan belajar kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya yang kelima yaitu restitusi. Kita nanti akan belajar 5 posisi kontrol seorang guru. Apakah dia penghukum atau apakah dia seorang manajer dan sebagainya. Terus yang keenam, nanti penutup adalah restitusi. Kita akan belajar segitiga restitusi, yang nanti dalam segitiga restitusi Bapak Ibu akan belajar bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, kita menggunakan suatu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas yang pertama yaitu eksplorasi konsep atau pemahaman mengenai konsep, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita ibaratkan dalam paradigma perubahan, Bapak Ibu mempunyai suatu rahasia. Suatu rahasia itu berupa kertas yang Bapak Ibu pegang. Nah, Bapak Ibu pegang itu adalah rahasia yang jangan sampai orang itu tahu. Misal ada sebuah kasus, rahasia ini harus saya pegang. Nanti kalau sampai terbuka tangan saya, berarti akan membuka sesuatu atau aib keluarga saya, maka jangan sampai orang tahu. Bertanya Bu Pras misalnya memegang tangan, mempunyai rahasia keluarga, saya rayu, kira-kira mau dibuka nggak Ibu? Tidak akan dibuka. Bontak kayak duit, bontak rayu, tentu Bu Pras akan mempertahankan tangannya, jangan sampai tangan ini terbuka. Karena apa? Sebenarnya kontrol itu ada di dalam Bu Pras. Kalau di dalam murid, kontrol itu ada di tangan murid itu sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan. Apakah yang menjadi pilihan anak tersebut itu nanti bisa dijalankan sebaik mungkin. Anak mempunyai tanggung jawab apa tidak. Sebagai contoh, dalam pemilihan studi misalnya di SMA atau SMK, anak itu sebenarnya minatnya itu di IPS, tapi kadang orang tua itu menghendaki, wah ini demi keluarga lho, bapak mungkin pinter lho, kowe kudu mlebu ning IPA. Akhirnya anak itu sebenarnya tidak mau menuruti keinginan orang tua, karena ada rujukan akhirnya memilih ke jurusan IPA, yang mana sebenarnya kemampuan dasarnya anak tersebut di IPS atau jurusan bahasa. Akhirnya masuk ke jurusan IPA. Ternyata anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran IPA atau jurusan IPA. Banyak terjadi, akhirnya anak tersebut stres, akhirnya anak tersebut tidak naik kelas. Nah, sama halnya kalau kita kuliah, anak kita kuliah, misalnya kamu mau milih kemana Bu? Saya mau milih ke jurusan bahasa Pak, jurusan bahasa Inggris. Bojone bahasa, besok gue kerjaan bahasa. Kamu ke jurusan yang lain saja, jurusan ekonomi atau jurusan teknik sipil. Kamu ke teknik sipil saja. Akhirnya anak tersebut ke
karena menuruti orang tua, sebenarnya orang tua itu ya namanya yang paling tahu kemampuan sebenarnya anak itu sendiri. Saya memilih bahasa karena bla bla bla, karena itu minat saya. Saya kalau di jurusan selain bahasa kok saya tidak berminat, Pak, karena mungkin saya tidak akan bisa belajar atau kuliah di jurusan IPA yang banyak hitungannya atau statistik. Akhirnya anak tersebut karena menuruti orang keinginan orang tua, anak tersebut akhirnya masuk ke jurusan teknik sipil. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak kasus mahasiswa yang lulusnya terlalu lama. Mending kalau lulusnya terlalu lama sih, tapi akhirnya di DU, karena di kuliah itu 4 semester tidak bisa memenuhi nilai 2, kelihatannya IPK 2 itu anak itu dianggap atau mahasiswa tersebut dianggap tidak mampu. Jadi intinya di sini adalah kepalan tangan. Contoh tadi itu adalah kontrol diri dari seorang murid. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mengenai kontrol diri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilustrasi bahwa guru itu sebenarnya yang mengontrol murid. Betul apa tidak Bapak Ibu? Tidak, ya, karena yang mengontrol itu sebenarnya adalah murid itu sendiri. Jadi guru hanya memfasilitasi dan membimbing muridnya agar mencapai apa yang ia inginkan atau yang menjadi tujuannya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang itu merasa bersalah tapi menguatkan karakter. Yang paling tepat adalah Bapak Ibu memberikan suatu masukan dan membimbing murid. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kalau kita selalu memberikan penguatan, selalu memberikan hadiah, penguatan contohnya, lama-kelamaan anak itu akan tergantung pada hadiah. Dalam hal melakukan sesuatu, karena dia tak garapa, nilai itu 80 kira-kira pintu hadiah apa. Nah, lama-kelamaan anak tersebut akan tergantung pada hadiah yang diberikan pada guru kalau melakukan sesuatu. Berarti itu tidak ada motivasi yang timbul pada diri anak itu sendiri. Motivasinya berasal dari orang lain. Baik, yang keempat, suatu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memaksakan kehendak pada siswa. Baik Bapak Ibu guru, coba kita ke perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori konsep atau pilihan. Misalnya dalam teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi kalau dalam teori kontrol di sini, kita berusaha mengubah orang agar mempunyai pandangan sama dengan kita. Jadi ini ibaratnya sebuah pemaksaan. Kowe kudu manut karaku, ora karo manut aku, ora tak biji nilaimu, ora tak biji jasamu. Sama aja dengan perpisahan kemarin, kamu mau milih lagu apa, untuk milih lagu ini ya. Ternyata suaranya ratakan ya biru. Jadi paling tidak kita memahami minat siswa terlebih dahulu. Kira-kira kamu pilih lagu apa? Koplo Pak. Gak apa-apa, memang kemampuannya seperti itu, kita mengarahkan. Yang selanjutnya, pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki suatu tujuan. Nah, sebenarnya orang berperilaku itu mempunyai suatu tujuan. Tidak secara langsung tiba-tiba berperilaku sing aneh-aneh. Nah, itu ya berperilaku aneh-aneh waktu itu busuk diri, makan diri lagi, ciri-ciri orang rodo kurang atau rodo min.
Dalam stimulus respon bagaimana Bapak Ibu? Nah, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Artinya di sini kamu berperilaku buruk itu adalah kamu yang menciptakan suatu kesalahan. Sebenarnya suatu perilaku itu bisa diperbaiki. Selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul membuatkan Pak Masyad. Betul ya. Bisa mengontrol adalah diri Anda sendiri. Dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Bisa, tapi nanti efeknya ke depannya seperti yang saya contohkan tadi dalam memilih jurusan ternyata tidak sesuai, maka anak tersebut secara tidak langsung akan berpikir, wah ini bukan jurusan saya atau pilihan saya. Mampu nggak nanti saya melanjutkan pendidikan yang tidak sesuai dengan jurusan saya? Itu nanti mungkin akan timbul berbagai pertanyaan dalam benaknya. Nek orang mampu aku ngisi-ngisi wong tua, nek tak paksake kok aku ora mampu. Akhirnya anak tersebut stres, bisa mengakibatkan stres ya. Selanjutnya kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi suatu kerjasama itu tujuannya adalah menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Jadi anak diminta untuk berpikir. Nah, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lanjut yang terakhir, dalam teori kontrol pilihan adalah model berpikir menang-menang. Tapi dalam stimulus respon di situ ada berpikir menang dan kalah atau saling menjatuhkan. Yang kalah merasa malu, yang menang merasa bangga. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah bagaimana tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya kita memiliki win-win solution atau solusi menang-menang, tidak merugikan satu dan yang lainnya. Dalam membahas disiplin positif, kita memakai teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser, yang mana makna disiplin itu kalau kita lihat sekarang, dulu saya sebelum pelajari, disiplin itu adalah harus mematuhi peraturan. Tapi ternyata dalam teori kontrol atau teori pilihan, disiplin itu adalah kita belajar mengontrol diri kita sendiri. Kita belajar bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, atas apa yang menjadi suatu pilihan kita. Itu mengenai makna disiplin dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan dan nanti akan kita pelajari semua. Teori motivasi, saya melakukan seperti itu karena untuk menghindari hukuman. Hukuman ya, seperti dulu waktu saya zaman SMP senengane guru di kelas, sebenarnya itu kalau kita runtut itu anak tersebut atau murid tersebut ingin menyalurkan yang namanya bakatnya. Ning dilaporkan sama teman saya, akhirnya guru masuk ke ruangan, ada triplek gebuke ning sirah. Jangan dulu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau digebuk laporkan ke orang tua, tidak, karena saking takutnya. Saking takutnya, nah zaman dulu melapor ke orang tua malah saya diseneni. Akhirnya saya melakukan manut sama Pak Guru, ya Pak, saya tidak akan melakukan lagi. Karena apa? Karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, saya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya, awas ya, tolong tukok ke pulpen gitu, tak upah 10.000. Suatu saat saya butuh ngapain di Pak, seperti itu. Berarti upah lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan motivasinya untuk membeli sesuatu itu berkurang karena tidak ada hadiah. Selanjutnya, yang ketiga, saya melakukan untuk menghargai diri saya sendiri. Nah,
Murid itu meyakini bahwa pilihan ini, pilihan yang saya buat ini, saya rasa sesuai dengan bakat dan minat saya. Nah, itu akan efeknya nanti akan kedepannya akan jauh lebih baik daripada melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman, melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus dan menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar mengenai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang mana kita sebagai manajer dalam penyelesaian masalah itu kita berdiskusi dengan murid, berdiskusi untuk menemukan solusinya. Siapa yang menemukan solusi? Diharapkan yang menemukan solusi adalah murid itu sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi agar murid itu berpikir untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, tentunya itu didukung oleh yang namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan siswa, dan yang terakhir menanyakan suatu keyakinan atau bagaimana nanti kamu menyelesaikan masalah ini, dengan cara apa nanti kamu menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi murid itu kebutuhannya berbeda-beda, baik dari gaya belajar maupun yang lainnya. Dan setiap orang itu mempunyai pandangan sendiri terhadap permasalahannya. Nah, maka di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya di dalam kelas ada kasus muridnya bupras itu merebut makanan atau minuman murid yang lain. Nah, itu berarti anak tersebut mempunyai masalah dalam hal bertahan hidup. Dan selanjutnya adalah penguasaan. Sebenarnya anak tersebut ingin diakui eksistensinya. Misalnya kecerdasannya, kemampuannya. Nah, kalau anak mengalami masalah di penguasaan, biasanya anak itu akan menyendiri. Aku tidak, saya merasa tidak mampu karena tidak pernah diberikan apa? Reward yang positif dari bapak ibu guru. Contoh misalnya dia mengerjakan sesuatu dan walaupun jelek, tapi kita nilai sudah bagus garapanmu, mau kamu perbaiki lagi gitu. Nah, dengan kata-kata positif seperti itu diharapkan bisa membangkitkan motivasi murid. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak juga memang butuh perhatian. Seperti halnya Kamsa itu selalu datang ke ruang guru, itu sebenarnya ingin mencari perhatian pada bapak ibu guru. Selanjutnya adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai kebajikan universal ini nantinya akan kita terapkan atau sebagai pedoman kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Lebih lanjut, lebih luas lagi, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal ini adalah suatu hal yang nantinya akan kita terapkan dalam membentuk profil pelajar berkarakter Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila kita berusaha membentuk anak tersebut beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus selanjutnya diharapkan anak tersebut nanti mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada gurunya. Kita sebagai guru paling tidak membantu, tapi sebatas membantu, tidak terus-terusan. Yang kita namakan scaffolding. Jadi kita membantu anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya anak diharapkan nanti bisa berpikir kritis. Misalnya ada suatu iklan di jalan itu kok, terutama iklan-iklan itu di
iklan-iklan rokok Sampurna. Kalau kita lihat kan kata-katanya tuh nggak nyambung. Ternyata di situ kita diminta untuk berpikir kritis. Oh, maksudnya seperti ini. Terus berkepindahan global dan bergotong royong, bekerja sama dengan temannya. Yang terakhir, anak itu diharapkan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu Guru masuk ke nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya terangkan. Yang nilai-nilai kebijakan universal ini adalah nanti digunakan sebagai pedoman dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah peduli, keterus-terangan sampai dengan ketegasan, lurus hati, percaya dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam teori motivasi perilaku ada 3 hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi sudah saya contohkan, itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Saya melakukan seperti itu karena saya tidak ingin dihukum oleh Bapak Ibu Guru. Nah, misalnya lagi, saya memakai helm karena di situ ada polisi. Orang polisi orang tangguh helmnya. Saya memakai sepatu karena itu adalah aturan dari sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalan, itu lama-kelamaan motivasinya akan menurun. Berarti motivasinya adalah dari luar atau suatu imbalan atau suatu hadiah. Yang ketiga, saya melakukan itu untuk menghargai diri saya sendiri. Karena saya yakin bahwa apa yang saya yakini itu akan baik untuk diri saya sendiri dan orang lain. Dan itu adalah sebuah contoh dari motivasi internal. Sebuah contoh di sini Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah contoh. Yang pertama adalah contoh kasus Iva dengan Pak Seno. Yang mana Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika sebenarnya. Ya, tapi Pak Guru ini kelihatannya tidak mau tahu. Semuanya harus menguasai apa yang saya jelaskan. Pada saat pelajaran tersebut, dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno itu menanyakan pada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba karena saking gugupnya, akhirnya Iva itu tidak bisa menjawab, malah gagap. Kenapa ya Pak? Nah, gagapnya seperti itu. Akhirnya seluruh kelas pun tertawa melihat kelakuan Iva yang berbicara tergagap-gagap. Pak Seno pada saat itu malah cuma membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Malah selain membiarkan Pak Seno menyuruh Iva untuk maju di depan dan berdiri di kelas. Dan Pak Seno menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas akhirnya menjadi gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, dari contoh kasus seperti ini, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju tindakan Seno terhadap Iva? Pak Seno terhadap Iva? Setuju bukan Bapak Ibu? Tidak. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Amin? Hukuman, Bu Amin. Hukuman karena hukuman cirinya adalah seorang penghukum itu langsung refleks berbicara dengan keras contohnya.
Jadi tanpa berpikir panjang langsung menghukum. Itu contoh dari hukuman. Baik Bapak Ibu, berkaca dari contoh kasus tersebut, mari kita belajar mengenai tindakan guru. Nah, apakah ini termasuk hukuman? Apakah ini termasuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak memakai sepatu. Pak Wasiat, hukuman atau konsekuensi? Pak Wasiat, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Karena di situ kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada peraturannya. Jadi kamu melakukan apa nak? Kesalahan ini. Nah, melakukan kesalahan berarti kira-kira poin yang mana? Poin yang kedua Pak. Poin yang kedua berarti kamu harus apa? Lari Pak. Nah, karena di sini tidak ada suatu peraturan. Langsung jadi hukumannya langsung. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk apa Pak? Bu? Hukuman. Ras pun ngantuk saja. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa Bu Amin? Konsekuensinya adalah robek kertas, maka konsekuensinya adalah mengganti terus coret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Apa kita? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Pinter ya Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Pinter Bubras, kenapa Bubras? Kersane boten ngantuk Bubras. Konsekuensi. Saya sudah pinter, sudah menguasai nih kelihatannya nih. Tindakan guru, konsekuensi atau hukuman. Bapak Ibu, kita akan melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang mana sebenarnya konsekuensi itu melatih anak untuk belajar tanggung jawab. Apa kesalahanmu? Apa yang harus kamu perbuat untuk menebus kesalahanmu? Itu termasuk salah satu hal yang menjadi ciri dari konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, dulu waktu sekolah SMP dulu ya, Bapak Ibu, saya ada yang namanya Pak Mujiono, gua era karuan sampai sekarang itu wes kelingan. Dulu kalau pelajaran masuk kelas, siapa yang nggak bawa penggaris? Wah, Pak Mujiono itu membawa penggaris besi. Mengerjakan PR, siapa yang nggak bawa penggaris? Mengerjakan PR, tangannya kasut depan. Yang tidak mengerjakan, tutup tangannya sisi-sisi. Nah, belum pelajaran, wes gila sama Pak Mujiono. Kira-kira bisa masuk nggak pelajarannya Bapak Ibu? Tidak masuk, keweden. Menjelaskan yang delok kene ngarep, ngopo pirak-pirik. Jadi anak dulu itu cuma nunduk aja. Nah, mau jelas dari mana? Nah, itu contoh dari pembelajaran zaman dulu ya. Artinya menertibkan murid itu harus dengan hukuman. Harap itu biji sekomendi seperti itu gitu. Untuk biji apis kemudian karena murid itu sudah takut terlebih dahulu. Takut karena untuk menghindari hukuman. Berarti motivasi eksternal yang tadi sudah saya terangkan. Akhirnya apa? Anak akan membenci kedisiplinan.
muga-muga gurune lara mencret, wis ora arep melu pelajaran itu kan jangkos terus. Dungane elek Bapak Ibu kalau menerapkan hukuman seperti itu. Karena sifatnya apa? Paksaan. Terus akan membentuk konsep diri yang buruk terhadap anak, terhadap gurunya. Terus anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya, tidak akan melapor ke orang tua. Nah, lapor malah disemeni. Aku salah ya malah lapor. Berbeda dengan konsekuensi. Anak akan menghargai disiplin. Adanya suatu stimulus dan respon, stimulusnya seperti ini, maka anak akan merespon, oh ya Pak, saya harus melakukan seperti itu. Konsep diri yang lebih baik daripada hukuman, yang mana anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, Bapak Ibu, mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukanlah sebuah tebusan mengenai kesalahannya, tapi anak nanti dalam restitusi diharapkan akan belajar dari kesalahannya, tidak jatuh ke lubang yang sama. Jadi anak akan belajar mengenai konsekuensi apa yang diperbuat, lalu mengenai restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai identitas gagal. Tentunya identitas gagal itu termasuk dari hukuman, dan identitas sukses itu ada dua pilihan, disiplin ya, konsekuensi maupun restitusi. Identitas sukses yaitu disiplin, diantara adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam hukuman di situ menimbulkan murid atau anak tidak nyaman dalam jangka panjang. Tapi dalam konsekuensi tidak nyaman bagi murid untuk jangka pendek. Dalam restitusi menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka panjang, atau kedepannya anak tersebut akan berpikir kritis dalam menangani permasalahannya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa tidak terabaikan, korban mendapatkan ganti. Itu contoh dari hukuman, konsekuensi maupun restitusi atau perbedaannya. Dan selanjutnya dalam hukuman murid akan tersakiti, dalam konsekuensi murid dibuat tidak nyaman karena harus mematuhi peraturan. Terus yang restitusi, murid atau anak akan mendapatkan suatu penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif akan meningkat karena mungkin seperti tadi yang saya contohkan, akan menimbulkan dendam pada murid karena diperlakukan yang tidak baik oleh gurunya. Misalnya tadi guru saya terus tutup triplek sampai tripleknya terbelah menjadi dua. Ditanono sing sunahku gede. Biasanya seperti itu ya, ada rasa dendam. Terus konsekuensi apa? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi dalam restitusi, anak diminta berpikir kritis terhadap permasalahannya, menemukan solusinya sendiri, maka masalah itu akan terpecahkan. Tidak ada yang dirugikan, win-win solusi. Selanjutnya hukuman, sistem tidak akan berjalan dengan baik apabila murid itu takut. Anak tidak akan dapat menerima pelajaran apabila gurunya itu sangat galak menerapkan sebuah hukuman dalam pembelajarannya. Tapi dalam konsekuensi, guru butuh waktu yang lebih banyak karena apa? Harus memonitoring, mensupervisi terus-menerus. Sedangkan restitusi, murid
diajari atau belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dalam hukuman berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Artinya peraturan itu hanya berlaku di sekolah, setelah dari sekolah sudah bebas. Ya, jadi dia hanya akan mentaati peraturan yang dibuat di sekolah saja, tapi tidak akan diterapkan di rumah atau di lingkungan masyarakat. Dalam konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada kata-kata peraturan, wah kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu harus manut sama Pak Guru. Kalau tidak manut, kamu rata kayak biji. Itu contoh dari kalimat-kalimat hukuman. Dalam konsekuensi, apa peraturannya? Kamu melanggar yang mana? Mampukah kamu melakukannya? Itu contoh dari konsekuensi restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan yang terakhir, sebagai contoh dari hukuman, murid lama-kelamaan akan membenci suatu peraturan. Dalam konsekuensi, anak tersebut akan menghormati suatu peraturan. Dalam restitusi, murid atau anak akan menghormati orang lain maupun dirinya sendiri. Yang artinya di sini hukuman itu akan membentuk suatu identitas anak yang negatif atau identitas yang gagal, ya. Terus dalam konsekuensi itu sifatnya netral, dan restitusi akan membentuk pemikiran anak yang positif. Baik Bapak Ibu, ada di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi dilakukan bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki suatu hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di situ fokusnya pada pembentukan karakter anak agar nanti anak sadar akan kesalahannya dan bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi pada diri anak atau menemukan permasalahannya sendiri, diajak berpikir. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi harapannya nanti anak nanti dalam bertindak atau berperilaku akan lebih baik lagi dengan kesadarannya sendiri. Pembelajaran yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dalam peraturan itu tegas, nek kamu tidak mematuhi peraturan, berarti apa? Berarti ada suatu hukuman, ditilang oleh polisi. Bejo kalau bubras dari rumah sampai di SD Club tidak membawa helm, itu tidak ketangkap polisi, itu suatu kebetulan gitu. Nek kewenangan polisi ya dihukum tenang. Tapi kalau orang yang sadar, gimana orang yang sadar? Dia akan sadar diri. Oh, walaupun tidak ada polisi, saya akan menggunakan helm. Kurang dilalah ning dalan penolakan tiba kepala terbentur, nah seperti itu. Biasanya orang yang sadar diri atau mempunyai motivasi internal yang baik, dia akan sadar diri walaupun tidak dilihat polisi. Pak Wasiat misalnya mengendarai sepeda motor itu pelan-pelan, itu memang sudah sadar diri.
walaupun tidak ada aturannya, saya harus pelan-pelan, nora pelan-pelan bisa justru tonggoni seperti itu. Contohnya, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa suatu keyakinan kelas dibuat adalah nanti agar anak itu sadar bisa menemukan motivasi dirinya sendiri tanpa adanya embel-embel hadiah maupun yang lainnya. Nanti kan kita akan belajar mengenai peraturan kelas. Dari peraturan kelas nanti akan menjadi keyakinan kelas. Ini akan kita rubah menjadi kalimat positif, keyakinan kelas, dan nanti akan membentuk lingkungan yang positif dan membentuk budaya positif. Budaya positif adalah perilaku-perilaku yang baik. Nah, nanti setelah kita membuat keyakinan kelas, maka di situ nanti ada tabel T dan tabel Y yang mana sebagai bahan refleksi kita. Misalnya yang sebelah kiri itu tampak seperti, yang sebelah kanan tidak tampak seperti. Misalnya di situ di keyakinan kelas ada hormat, tidak tampak, berarti anak itu acuh tak acuh. Yang tampak itu ya kalimat positif ya, saling menghormati. Tidak tampak itu berarti orangnya acuh tak acuh. Nah, nanti bisa Bapak Ibu simpulkan kira-kira anak terlihat yang mana, tampak seperti atau tampak tidak seperti. Nah, keyakinan kelas apakah bisa dirubah? Bisa. Itu menyesuaikan dari kondisi Bapak Ibu sekalian, kondisi kelasnya. Nah, ini contoh tampak seperti dalam hormat ya, datang tepat waktu misalnya. Tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti acuh kepada teman dan gurunya. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tapi tidak tampak seperti apa? Tidak mengembalikan barang, malah meletakkan barang tersebut sembarangan. Kemudian orang dibalik disai dewi. Nah, itu nanti sebagai bahan refleksi kita, keyakinan kelas mana yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang belum. Nah, bisa itu misalnya tidak tampak seperti itu lebih banyak, maka Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di situ ada peraturan dan keyakinan kelas. Kita akan mencoba peraturan, merubah suatu peraturan menjadi suatu keyakinan kelas. Bagi contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, terus peraturannya di keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Pak Sis? Menghormati atau menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Nah, dan ini disiplin. Dilarang melakukan kesalahan. Tanggung jawab. Ibu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya apa nih? Termasuk kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran. Nah, Pasis bisa menjawab kelihatannya kemarin. Sabar atau menghormati orang lain. Gunakan masker apa buangin, terusannya boten ngantuk buangin. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu masuk ke keselamatan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa itu peraturan dan apa itu keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu pedomannya adalah nilai-nilai kebajikan.
Dalam peraturan kelas di sini ada dilarang buang sampah sembarangan. Terus ada yang kedua, jangan suka mengejek orang tua. Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor. Yang keempat, tidak boleh mencontek. Yang kelima, tidak boleh terlambat. Monggo Bapak Ibu, kalimat positif dari 1 sampai 5 kita coba membuat. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, bikin apa gitu? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, ya sip. Yang kedua, saling menghargai teman. Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor. Apa Bapak Ibu? Santun, sopan. Berbicara sopan. Tidak boleh mencontoh, mengerjakan tugas sendiri. Tidak boleh terlambat. Apa Bu Prasini? Datang tepat waktu. Kalau sudah membuat peraturan kelas kalimat positif, maka kita bisa membuat suatu keyakinan kelas bersama dengan murid-murid jenengan, nanti terus ditempelkan di dinding kelasnya masing-masing, atau di mana agar nanti anak bisa melihat keyakinan kelasnya masing-masing. Contohnya, buang sampah pada tempatnya berarti masuk ke keyakinan kelas menjaga kebersihan. Jangan suka mengejek, saling menghargai teman, maka keyakinan kelasnya adalah saling menghormati, menyayangi, menghargai. Terus selanjutnya, tidak boleh berkata kotor, berbicara sopan. Apa nih Bu Tuti? Sopan santun. Tidak boleh mencontek, mengerjakan tugas sendiri, kemandirian. Dan yang terakhir, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, nomor gitu nih. Disiplin. Bapak Ibu, itu mengenai peraturan kelas atau tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita membuat peraturan kelas, mengubahnya menjadi kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita merefleksi diri menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia, ya. Yang mana pada dasarnya itu ada dua teori yang mengatakan bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih yang tidak ada apa-apanya. Itu teori apa Bapak Ibu? Kita tabula rasa. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu sebenarnya seperti kertas putih tapi sudah ada coretan-coretan tipis. Nah, coretan-coretan tipis itu sebenarnya adalah bakat atau turunan yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Misalnya ada bapaknya itu pinter matematika, ini salah satu anak itu juga kan nuruni pinter matematika. Pinter bahasa, itu salah satu anaknya mungkin ada yang pinter bahasa. Tinggal nanti bapak ibu guru yang akan mencoret coretan tipis tersebut menjadi tebal. Karena tugas guru di sini adalah menuntun murid untuk menemukan kodrat alamnya, bakatnya, minatnya, ya, atau kemampuan dasarnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang, penguasaan atau power, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Apabila salah satu ini ada yang bermasalah, nah misalnya bertahan hidup tadi ya, itu biasanya anak tersebut suka mencuri atau ngumpasi makanan temannya. Nah, seperti itu. Penguasaan atau kasih sayang. Nah, contohnya misalnya anak yang sukanya minta diperhatikan, curi-curi perhatian dan bertingkah sing aneh-aneh. Itu salah satunya anak itu sebenarnya ingin mendapatkan kebutuhan akan rasa kasih sayang.
Seperti contoh di kelas saya, itu Rafa, itu sukanya wis tingkai macam-macam. Ternyata memang setelah saya telusuri memang jarang sekali bertemu dengan bapaknya. Ternyata bapaknya kan sering ke luar kota. Nah itu contohnya dia itu pengen mendapatkan perhatian dari sosok ayah yang memang jarang ditemuinya. Akhirnya pengen mendapatkan perhatian dari seorang guru sing lanang, misalnya seperti itu. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kasih sayang atau bisa diterima. Kebutuhan ini anak merasa ingin untuk disayangi dan diterima, baik oleh temannya, oleh gurunya, maupun di masyarakat. Selanjutnya penguasaan. Nah ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, anak yang tidak pernah mendapatkan pujian, itu biasanya anak tersebut akan minder, merasa tidak mampu. Nah, misalnya contohnya, oh kamu pinter Le, diakui lihat prestasinya, keterampilannya, didengarkan pendapatnya. Akhirnya anak tersebut akan memiliki kepercayaan diri dan memiliki rasa harga diri. Oh aku ternyata berharga di mata bapak ibu walaupun pekerjaanku tidak sempurna. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu kadang juga pengen bebas menentukan pilihannya. Misalnya anak tak beri tugas, silakan kalian menggambar batik. Motifnya gimana Pak? Bebas. Nah, anak kan nanti akan menggambar sesuai dengan minatnya. Saya pengen seperti ini Pak, saya pengen seperti itu Pak. Nah, kadang anak juga akan juga sebaiknya kita berikan suatu kebebasan agar nanti anak mempunyai pilihan-pilihan tertentu yang nanti akhirnya anak akan bisa, harapannya dapat mengendalikan arah hidupnya sendiri. Yang kelima adalah kesenangan. Nah ini kebutuhan seorang anak untuk mencari kesenangan, bermain maupun tertawa. Nah Bapak Ibu, itu adalah pengertian dari 5 kebutuhan manusia. Kita akan masuk contoh kasus. Contoh kasus di sini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenda gurau waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, jangan ada suara. Ada 5 posisi kontrol dalam guru dalam kita mengajar murid. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah sebagai seorang teman, pemantau, dan sebagai seorang manajer. Penghukum, guru, kira-kira biasanya gimana? Menghardik atau menunjuk-nunjuk. Nah, hari mana? Belingmu gitu atau mematuhi peraturan. Nah, seperti itu. Membuat rasa bersalah, kata-katanya gimana? Seharusnya kamu bisa berbuat lebih baik. Ibu kecewa le, kok iso kaya ngene. Nah, seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, stres ibu ini. Nah, berarti anak itu nanti akan merasa bersalah atas tindakannya. Kalau penghukum, nah kurang lakoni, awas ya, nanti tidak tak nilai. Nah, itu contoh dari penghukum. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kira-kira posisi saya di mana sekarang. Terus teman, nah teman, ayo lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu loh. Nah itu sebagai teman. Pemantau, biasanya pemantau ini ada sebuah keyakinan kelas atau peraturan yang sudah dibuat di kelas. Apa peraturannya? Kamu melanggar apa? Nah, lari keliling, misalnya kesepakatan lari keliling lapangan. Menyesuaikan diri bila diawasi, itu pemantau. Sebagai seorang manajer, dia akan mengajukan dalam menangani permasalahan, dia akan mengajukan pernyataan atau pertanyaan
yang nanti intinya adalah didiskusikan kepada muridnya yang bermasalah. Apa yang kamu yakini nak? Apa yang kamu perbuat? Kamu bisa berbuat seperti itu. Bagaimana kamu perbaiki masalah ini? Nah, nanti anak diajak untuk berpikir. Dampak dari penghukum apa? Anak itu tentunya nanti akan mengulangi kesalahannya. Jika guru atau guru yang membuat peraturan itu tidak ada. Membuat rasa bersalah, nah, anak tersebut akan merasa rendah diri karena merasa bersalah akan atas perilakunya terhadap bapak ibu guru. Sebagai teman, dia nanti akan lemah, tidak mandiri dan tergantung oleh gurunya. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, sebagai seorang manajer, dampak pada murid adalah murid tersebut akan mengevaluasi perilakunya dan bagaimana untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu posisinya wonten pundi jenengan jawab piyambak-piyambak. Terus sebagai penghukum cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk atau menghardik, terlambat lagi. Kamu itu selalu terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, seperti itu ya. Contoh dari penghukum. Kita masuk ke contoh rasa bersalah. Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa mengecewakan ibu lagi nak? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini anak akan merasa bersalah. Sebagai teman, Adi, bagaimana kamu sih? Kemarin sudah jadi ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini loh. Nah, ini anak terlalu lama dibantu terus, terlalu dekat, biasanya anak akan melunjak ke gurunya. Tidak ada batasan antara guru dengan murid. Sebagai pemantau, misalnya, Adi, kamu tahu nggak sekarang udah jam berapa? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya apa? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itu adalah ciri dari pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, biasanya sebagai manajer ada kalimat-kalimat misalnya, kamu tahu sekarang jam berapa? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Iya Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar yang tertinggal. Baik, bisa kamu lakukan? Bisa Pak. Nah, seperti itu. Jadi anak diminta untuk berpikir kritis, diminta untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dari tipe kontrol guru ini tadi, coba Bapak Ibu nanti di samping sebelah kiri ada suatu pernyataan dan samping sebelah kanan itu ada, nanti Bapak Ibu pilih apakah itu termasuk penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira kamu ini. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, keliru terus, kira-kira gimana ini? Penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak nak. Pak Wasyan apa Pak Wasyan? Bupras apa Bupras? Teman sih. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Kira-kira gimana? Ini
Task manager yang diharapkan nanti Bapak Ibu gunakan dalam menangani permasalahan dengan murid Bapak Ibu ya. Kamu selalu yang terakhir, apa nih Pak Sis? Wis kuwi meneh. Bang hukum. Ya. Terakhir Bapak Ibu kita akan masuk ke segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang akan Bapak Ibu lalui nantinya dalam menyelesaikan permasalahan anak atau murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam bahasa Jawa ini diem isik ora langsung diketak, judil ya anak diem isik ora apa-apa nek salah iki lumrah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, maka kita berusaha untuk memvalidasi kebutuhan. Tadi ada 5 kebutuhan ya. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dari validasi kebutuhan. Terus selanjutnya, setelah mengetahui kesalahannya, maka kita menanyakan suatu keyakinan pada murid tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu sudah termasuk pada menanyakan keyakinan. Betul Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas atau ngeyem-ngeyem tadi ya. Guru berkata, ada beberapa kalimat contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nah. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, nah, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat dalam menstabilkan identitas anak. Selanjutnya adalah dalam contoh menstabilkan identitas adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Itu adalah contoh cara menstabilkan identitas anak atau murid. Selanjutnya kita masuk ke validasi kebutuhan. Contoh kalimatnya gimana Bapak Ibu? Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, selanjutnya, kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu termasuk dalam validasi kebutuhan. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh siswa. Jadi sudah kita bahas tadi dari 5 kebutuhan. Itu anak yang belum tercukupi yang mana. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi sudah ada solusi untuk anak. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Nah, itu adalah contoh dari validasi kebutuhan. Setelah kita melalui tahapan validasi kebutuhan dalam segitiga restitusi, maka kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menanyakan suatu keyakinan. Nah, anak diajak berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan guru yang menemukan solusi, tapi anak diminta untuk menemukan solusi. Banyak terjadi di sini bahwasanya ada guru yang selalu mendikte muridnya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah,
itu berarti kita tidak masuk dalam tahapan segitiga restitusi. Contoh pertanyaan dalam menanyakan keyakinan yang pertama adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai atau keyakinan tadi. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi di dalam keyakinan kelas, anak sudah membuat dengan bapak ibu, kita tanyakan lagi kira-kira nilai-nilai universal yang kita sepakati apa, dari perbuatanmu melanggar nilai-nilai universal yang mana. Kelas yang ideal seperti apa yang ingin kamu peroleh? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Selanjutnya ada 2 poin lagi. Contohnya apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu. Yang terakhir, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini sebenarnya Anda sudah diminta untuk menemukan jawabannya atau menemukan solusi yang harus dia buat atau dia temukan. Yang nantinya harapannya anak melakukan yang terbaik dan kembali ke anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Intervensi 30 detik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai intervensi 30 detik agar anak tersebut atau membantu anak kembali ke tujuan semula. Dari apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, sampai dengan apa yang kamu inginkan, peraturannya apa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pemaparan dari saya, penerapan budaya positif di sekolah dan komponen-komponen apa yang mendukung dalam penerapan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan 5 posisi kontrol sampai dengan segitiga restitusi. Masuk pada refleksi atau kesimpulan akhir, bahwasanya budaya positif itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, yang nanti dengan budaya positif atau kebiasaan positif yang kita lakukan di sekolah akan menciptakan sekolah ramah anak. Yang artinya sekolah ramah anak, anak nanti berangkat ke sekolah, masuk ke sekolah akan merasa aman, nyaman, dan dalam pembelajaran dia tidak terganggu. Artinya anak tersebut akan dapat menemukan kodrat alam atau kodrat zamannya. Harapannya seperti itu, dan dengan budaya positif nantinya akan dapat mencegah atau mengurangi perbuatan-perbuatan negatif pada anak. Contohnya bullying, pemalakan, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya sudah membersamai mengikuti acara sosialisasi budaya positif di SD Klebu ini. Sekali lagi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.